video ini disponsori oleh Foodtopia. Foodtopia adalah tempat makan yang difasilitasi oleh segala banyak jenis restoran favorit kalian. Ada makanan Indo, Jepang, Korea, dan Chinese food. Di sini juga cocok banget untuk nongkrong bareng. Dimulai dari ngobrol santai sampai serius ngerjain tugas. Ada juga fasilitas baru yang merupakan sebuah meeting room yang bisa jadi tempat kerja kelompok yang nyaman. Kalau begitu, kalian nunggu apa? Cepat mengunjungi Foodtopia. Woo! Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama I Daniel dan hari ini bersama Kathleen dan Emily. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke sini, biasanya kan kita ngebahas tentang percakapan kita sehari-hari. Tapi buat konten hari ini, kami bakalan ngebahas tentang hal yang ingin kami ungkit dari sekian lama. Hal yang ingin kami bahas setelah sekian lama, apa tuh? Yang pasti tentang rasa kebangsaan dan nasionalisme sih. Oh iya bener banget tuh. Tahu gak sih? Waktu itu yang ngeliat artikel yang bilang bahwa 60% dari rakyat Indo lebih memilih beli produk asing daripada produk lokal. Wah, itu parah banget sih. Padahal produk lokal yang kita punya seperti Indomie, Silver Queen, dan Kopiko aja sudah mendunia. Keren sih, waktu itu aja yang ngeliat Instagram story Kylie Jenner makan Indomie. Oh ya, untuk yang nggak tahu maksud nasionalisme, Dani silahkan jelaskan. Oke, jadi semuanya rasa nasionalisme dan kebangsaan itu seingat saya itu perasaan cinta tanah air yang tinggi dan rasa bangga terhadap tanah air kita yang dengan cara tidak memandang rendah bangsa lain. Nah, bener tuh, rasa cinta tanah air itu penting agar kita dapat melestarikan adat, budaya, dan alam yang dimiliki negara ini. Yes, bener banget. Tapi tau gak sih, jujur aja nggak terlalu ngerti buat apa sih nunjukin rasa nasionalisme ke negara ini. Soalnya di Indonesia aja pemerintahnya suka korupsi, terus tingkat polusi udaranya tuh tinggi banget, jadi kayak hidup di sini tuh nggak nyaman. Kalau begitu, aku lebih milih pindah ke negara lain dong. Soalnya lebih keren kan, kayak Korea gitu, I bisa ketemu K-pop, terus I bisa ikutin tradisinya mereka. Wah, nggak bener banget sih. Masa kamu nggak banggain budaya sendiri? Budaya Indonesia kan banyak banget. Ya iya emang orang-orang masih banyak yang korupsi, tapi kan banyak yang bagusnya juga. Kayak misalnya budaya kita kan yang beragam banget. Terus tahu gak sih, Indonesia juga salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kayak batu bara, minyak bumi, sumber daya alam gas, emas, maupun nikel aja kita semuanya ada. Kalau kita gak cinta tanah air dan bersatu, nggak heran sih Indonesia dijajah lagi. Terus mengenai pemerintah Indonesia, kan pemerintah yang korupsi itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Iya masa kamu nggak bangga sih punya batik? Batik aja sampai direbutin Malaysia loh waktu itu. Walaupun batik dijual di pasar dan di toko pinggir jalan, sebenarnya batik tuh masih termasuk pakaian formal. Iya nih, I lihat waktu itu di acara apa gitu, Bill Clinton, Tomoichi Murayama, dan almarhum Kim Yong Sam memakai batik loh. Tuh, Bill Clinton mantan presiden Amerika loh. Sama Pak Tomoichi dan Pak Kim Yong adalah orang-orang berkuasa di masing-masing negara. Mereka bangga pakai batik, masa kita aja enggak? Keren juga sih ya. Bayangin deh, kalau nggak ada yang nerusin budaya kita sebagai generasi selanjutnya harus mempertahankan prestasi negara kita dong. Kayaknya, kayak contohnya, kita jangan mudah terpengaruh dengan budaya barat yang di TikTok gitu, Dani. Iya, dan lagian banyak kok budaya Indonesia yang dikenal sampai mana-mana, kayak gamelan gitu. Oh really? Iya, by the way, bukannya you pilih itu ya buat sisi ya? Ya. Kasih tahu dong pengalaman you, seru gak? Ya pasti seru banget sih, tau gak sih? Pas awal-awal
Ya pas awal-awal I pelajarin, I keluar dari ruangan itu kuping I budek banget, gak bisa dengar apa-apa. By the way, kemarin pas I lagi nge-scroll IG, I ketemu loh banyak orang bule yang pada mau ekskul gamelan di sekolahnya. Ya keren banget sih sampai dibikin ekskul segala. Cuman budaya nenek moyang negara nggak bakalan diterusin generasi berikutnya nggak sih? Jujur, bener juga sih, kalau misalnya disuruh les gamelan, udah males. Tapi itu dia masalahnya. Wah, tapi selain itu juga, tahu gak sih bukan cuma budaya yang harus diterusin, tapi yang kemajuan kita sebagai negara. Kan anak zaman now lebih milih buat kuliah di luar. Iya, sering dengar banyak kasus kayak gitu. Katanya sih karena mereka udah terbiasa sama lifestyle di luar, jadi kayak pada males balik ke Indo. Nah, itu tuh masalahnya. Kalau bibit kita semua direbut negara lain, negara kita kapan majunya? Dikasih pendidikan di Indo, dibesarin di Indo, pemerintah juga udah menyediakan edukasi gratis. Tapi semua usaha itu sia-sia, soalnya malah akhir-akhirnya orang-orang pada milih buat sekolah keluar atau pindah keluar buat tinggal gitu. Kalau begitu kita kan bukan podcast besar, cuman kalian-kalian yang pada ngedengerin sekarang, kalau misalnya kuliah ke luar negeri, jangan lupa balik lagi membawa pengetahuan dan ilmu dari negeri itu ya. Maksudnya kayak kita tahu kita nggak bisa nyampai ke banyak orang, tapi untuk orang-orang yang lagi ngedengerin podcast ini, tolong dong ada nasionalisme dikit. Intinya kita nggak ngelarang kalian untuk keluar negeri, tapi kalian juga harus mempertimbangkan kewajiban sebagai orang Indo dong. Kan kita juga udah tahu kalau status ekonomi di Indo tuh nggak sempurna. Bener, kalau kalian di Indonesia tuh ngeliat ke kiri sama di kanan di pinggir jalan, kalian pasti lihat banyak banget kan orang-orang yang tidak seberuntung kita sekarang ini. Jadi kalau misalnya nanti udah sukses dan seterusnya, jangan lupa baliklah ke Indo biar orang-orang seperti itu bisa berkurang, terus ekonomi negara kita bisa lebih sejahtera, jadi enak tinggal di sini gitu. Wow, sorry banget ya, malah suasana jadi rada serius. Tapi untuk kalian yang sudah ngedengerin sampai sini, makasih banget ya. Oke, sebelum menutup podcast hari ini, kami ingin berterima kasih kepada Futopia dan guru-guru serta teman-teman kami yang telah membantu berjalannya podcast hari ini. Sekian dari sesi hari ini. Kami berharap podcast hari ini cukup bermanfaat bagi kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kami. Jangan lupa untuk tetap menunjukkan semangat dan cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Hello everybody. Nah, itu salah satu masalahnya. Kita di bibit dan